Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Untuk mulainya silakan teman-teman buka lagi Laragonya. Kita akan jalankan apa saja. Kita akan start seperti ini ya. Kita juga akan buka localhostnya. Nah, sudah jalan localhostnya. Kita akan buka terminalnya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita. Kita akan masuk ke folder PHP, kemudian 06. Kita sudah masuk ke 07 ya, terkait dengan advanced function. Kita akan buka code insidernya atau Visual Studio Code. Silahkan teman-teman buka juga ya, sama aja. Nah, materi kali ini kita akan belajar terkait dengan arrow function. Bagi teman-teman yang pernah belajar JavaScript pasti tahu ya yang namanya arrow function. Arrow function adalah fitur baru yang ada pada PHP 7.4. Jadi buat teman-teman yang masih menggunakan di bawah versi 7.4, ini belum bisa mengikuti tutorial yang ini ya. Ya, rekomend teman-teman juga sudah melakukan update ya, gunakan yang versi terbaru. Kebetulan kita sudah menggunakan versi 8.2 ya, yang terbaru. Nah, 7.4 yang merupakan versi singkat dari sintak fungsi anonim yang mereturnkan sebuah nilai tertentu. Jadi buat teman-teman juga yang memang baru mengikuti video ini, teman-teman cek dulu video sebelumnya terkait dengan anonymous function ya. Nah, arrow function memiliki bentuk dasar fn. Fn ini kependekan dari function ya. Jadi supaya lebih cepat, lebih ringkas, nah function ini disingkat-singkat jadinya fn function. Kemudian di sini ada argumen list dan ini ekspresinya. Arrow function mendukung fitur yang sama dengan fungsi anonim, kecuali bahwa penggunaan variabel dari lingkup induk selalu otomatis bisa dipakai. Bedanya itu aja. Kalau yang lainnya tetap sama ya dengan anonymous function. Nah, contohnya seperti ini, kita memiliki sebuah fn, kemudian di sini ada argumennya, kemudian di sini ada ekspresinya. Nah, perintah seperti ini setara dengan kita membuat sebuah function, argumen, kemudian kita mereturnkan ekspresi. Jadi ada returnnya. Nah, seperti itu ya. Supaya lebih jelas, kita akan buat sebuah file namanya arrow function.php seperti ini ya. Kita akan buat tag PHP dasarnya. Oke, di sini kita akan membuat arrow function ke variabel. Kita akan menetapkan arrow function ke dalam sebuah variabel. Contohnya misalkan kita memiliki variabel namanya eki. Eki ini adalah sebuah fn, ini maksudnya function ya, arrow function. Nah, dia memiliki dua buah parameter yaitu x dan $y. Nah, ini kita tinggal lakukan dengan menggunakan arrow panah ke kanan seperti ini ya. Kemudian dia akan menggunakan apa aja terserah, mau operasi plus seperti ini boleh, ataupun saya mau membuat sebuah perbandingan x sama dengan $y. Jadi ini untuk mengecek apakah nilai x sama dengan nilai y. Kalau misalkan dia sama, maka akan mereturnkan true ya. Dan ini kita menggunakan 2 sama dengan, artinya tidak menggunakan strict mode ya. Jadi kalau misalkan kita panggil di sini seperti ini, ataupun misalkan kita gunakan string ya, ini akan menghasilkan true. Nah, ini akan kita coba buka ya. Localhost, page tutorial, kita buka advance, kemudian di sini ada arrow function ya. Nah, hasilnya adalah 1, ini true ya. Karena kita menggunakan echo. Kalau kita akan menggunakan vardam baru ketahuan true false-nya ya. Oke, ini sudah ketahuan kita mendapatkan hasil true. Nah, kita juga bisa membuat sebuah arrow function untuk melewati fungsi panah ke arah fungsi. Kita lewati fungsi panah ke fungsi lainnya ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini biasanya kita untuk operasi array ya, sudah pernah digunakan juga kita dengan anonymous function ya di video sebelumnya. Nah, arrow function juga sama ya.
Nah, karena pada dasarnya basicnya adalah anonym function. Misalkan kita akan gunakan array map. Nah, array map ini kita akan masukkan parameter function, karena array map ini kan fungsi yang bisa diatur oleh user sendiri ya. Fn bukan fun ya, tapi fn. Fn kemudian misalkan saya mau menggunakan item. Nah, item ini akan kita kali dengan 2. Item ini akan kita kali dengan 2 dan kita akan ngambil dari kita belum deskripsikan listnya ya. Kita deskripsikan dulu di sini variabel listnya. List sama dengan kita akan buat 10, 20, 30. Ini ya contohnya ya. Nah, baru di sini kita akan masukkan listnya. Ini akan masukkan listnya seperti ini ya. Jadi kita akan menggunakan fungsi ini untuk operasi listnya. Nanti setiap itemnya ini akan dikalikan dengan 2 dari list yang ada ya. Oke, ini akan kita save. Nah, ini akan kita echo dulu untuk membuat tree-nya atau BR. Ini kita tambahkan dulu ya, supaya nanti lebih rapih. Tambahkan break line, kemudian tambahkan free, kemudian kita akan print di sini ya, print r. Nah, kita gunakan print r list. Nah, kita gunakan free lagi. Oke, kita akan save. Kita akan coba refresh, lihat kita mendapatnya 20, 40, 60 karena di sini adalah pengalihan dengan 2 ya. Dari 10 dikali 2 20, 20 dikali 2 jadi 40, 30 dikali 2 jadi 60, 20, 40, 60 berhasil ya. Oke, itu contoh yang kedua. Kemudian kita juga bisa menggunakan mengembalikan fungsi panah dari suatu fungsi. Ini pernah kita contohkan ya di video sebelumnya terkait dengan ini. Mengembalikan fungsi panah dari suatu fungsi. Nah, misalkan kita buat sebuah function yang biasa ya, yang normal. Function ini kita akan buat misalkan multiplier yang akan kita isi dengan X. Nah, ini di dalamnya kita akan returnkan ini sebuah fungsi. Nah, fungsinya ini akan melihat $y. Kemudian di sini kita gunakan arrow function, di mana $x yang dari parameter dari atas itu akan dikalikan dengan $y yang dari parameter. Oke, seperti ini ya, kita save. Nah, sini kita bisa melakukan pemanggilan. Misalkan kita buat variabel double sama dengan pertama kita akan panggil multipliernya misalkan 2 seperti ini ya. Nah, double ini kita bisa isi lagi. Nah, misalkan dengan 10. Nah, kita akan BR, di sininya tambahin BR lagi ya. Echo BR seperti ini ya. Kita save. Kita refresh. Nah, kita mendapatkannya 20 ya. Dari mana? Ya dari sini. 10 kali 2 20. Nah, itu ya. Jadi untuk contoh kali ini seperti itu, kita sudah bisa menggunakan arrow function untuk membuat variabel dari arrow function. Kemudian kita juga bisa menggunakan variabel function untuk sebuah fungsi array. Dan kita juga bisa menggunakan arrow function untuk return dari sebuah fungsi. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.